Saya belum buka ya. Pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita jumpa pertama ya. Salam kenal untuk semuanya. Ini kita baru bertemu ataupun selama ini mungkin kita sudah jadi bagian dari ITERA ya, sudah lama. Teman-teman sudah semester berapa? Semester 5 ya? Ya kan? Ya, saya udah 3 tahun kalau di ITERA sebagai PNS di ITERA, bekerja di ITERA di unit, kalau dosen di unit Prodi Teknik Informatika. Kalau main ke ruangan saya itu di gedung D215, ataupun saya karena saya koordinator lab, koordinator lab juga saya di lab TPB, lab multimedia. Itu kalau lokasi saya. Anda sedang tidak ada kegiatan ya, teman-teman? Ada perkuliahan kah hari ini? Sore ini? Nggak ada ya? Oke lah, kita bincang-bincang. Di sini Pak, saya sambil kelas juga Pak. Oh, ada kelas juga. Iya Pak. Oke, ya. Nggak apa-apa nih, Alvira. Yang penting kita koordinasi. Ini koordinasi pertama ini sangat urgent nih teman-teman. Sangat urgent. Saya kira ada yang bersedia mau jadi ketua kelompok KKN, namun nggak ada yang berani. Jadi poin pertama hari ini itu kita harus menghasilkan ketua kelompok KKN. Jadi tim kelompok KKN ini saya adalah penanggung jawab untuk tim kelompok 9 ya. Jadi dari perencanaan, pelaksanaannya, monitoringnya, dan penjemputan teman-teman itu adalah saya sebagai penanggung jawab. Pembimbing Anda, orang tua Anda di lapangan, apapun Anda permasalahan ataupun keluhan Anda di lapangan, itu saya sebagai pembimbing. Oke, teman-teman ya. Jadi saya belum kenalkan nama saya. Saya Aidil Apriansa, saya Prodi Teknik Informatika ya. Jadi biasa dipanggil Pak Aidil, ataupun kalau kode nama saya AAF itu adalah singkatan nama saya kalau di Prodi. Di ITERA AAF. Untuk jadi DPL ini saya sudah berapa kali nih. Terakhir saya jadi DPL itu semester lalu dengan membimbing 32 mahasiswa. 32 mahasiswa dengan 2 tim, satu tim itu berjumlah 18. Ya. Jadi kemarin itu dilaksanakan hybrid. Tapi karena pelaksanaan hybrid itu adalah kebijakan tim KKN, ya, tim pengelola KKN. Jadi mahasiswa kita, tim anggota KKN yang saya bimbing, itu banyak melaksanakan kegiatan di desa. Jadi hybrid tetapi tetap terjun ke desa. Mereka selama 3 minggu itu tinggal di desa. Selebihnya 1 minggu itu secara online untuk membuat laporan, dan terakhir datang lagi untuk pamitan. Nggak mungkin lah kita datang, nggak diundang, tapi menghilang, kayak Jalangkung ya. Jadi tim KKN ini bukan yang lagi ya, jadi KKN ini teman-teman menyenangkan lah, ya. Menyenangkan untuk jadi sembari di luar aktivitas belajar mengajar, kita itu ada kegiatan KKN, dan Institut Teknologi Sumatera adalah salah satu institut, satu-satunya perguruan tinggi institut yang menyelenggarakan KKN. Ya. Jadi keilmuan kita itu diterapkan di masyarakat.
Jadi kalau melaksanakan KKN itu komen mahasiswa kemarin itu, ya hybrid, ya secara online. Itu karena KKN itu menyenangkan teman-teman. Bagi yang apa ya, bagi yang suka alam, bagi yang suka lingkungan yang baru, itu menyenangkan karena akan membaur di masyarakat dan masyarakat itu bukan ini ya, karena masyarakat Indonesia itu ramah, menyenangkan. Jadi rasa kekeluargaan kalau di desa itu berasa. Tim eh, tim kelompok desanya jalan seperti itu. Jadi mahasiswa itu terjun ke desa, berada di lingkungan masyarakat. Bagaimana teman-teman itu akan tergambarkan kehidupan di masyarakat agar peka. Pak, dengan mohon maaf Pak, saya dengan Stephen Sabdi. Ya, gimana? Satu device. Oke, nggak apa-apa. Sama-sama cewek ya? Maksudnya ya? Tipa Nurul Aini. Iya Pak. Oke. Kita kira berduaan jalan-jalan. Jadi lanjut lagi. Jadi sebagai mahasiswa itu sedikit kecewa karena daring kemarin, karena hybrid. Ya nggak dapat jodoh, ya nggak dapat kenalan di masyarakat, ya, gitulah. Dan KKN itu tidak seseram seperti di film horor KKN itu ya. Apa judul KKN itu? Desa Penari ya, bukan. Kita nggak ada horor-horor kayak gitu. Aman. Jadi bahkan kemarin itu kalau yang sebagian masyarakat itu tetap menjalankan ibadah di lingkungan masyarakat. Ada yang dekat pondok, ya, ada yang apa ya, tempat mereka rumah kepala desa, mereka cari kontrakan untuk tempat tinggal, dekat pondok, ikut ngaji, ngajar anak ngaji, bahkan sore-sore. Itu sangat bermanfaat. Bisa bermain dengan anak-anak di sana, sorenya ada kegiatan dengan ibu kakak, PKK, malamnya bagi laki-laki ada yang kelompok remaja-remaja masjid, remaja-remaja Karang Taruna itu jalan. Kita disambut dengan baik. Itu karena kita, kalau saya ketika datang ke desa itu, saya benar antar teman-temannya. Jadi saya mengenalkan di sana dengan kepala desa. Sebelumnya saya kontak kepala desa, saya telepon, saya menitipkan ini anak saya, ini mahasiswa bimbingan saya, dan apapun itu saya tanggung jawab untuk ini. Saya benar titipkan, saya kenalkan dengan kepala desa, saya minta kontak kepala desa, dan kepala desa menyambut seperti itu ya. Jadi kalau kita datang dengan baik-baik, disambut dengan baik-baik, dengan tujuan yang jelas kita sampaikan, desa menerima dan kepala desa juga menerima. Dan desa-desa yang dilaksanakan KKN itu desa-desa yang benar-benar sudah dikoordinasikan, teman-teman. Jadi tim pengelola KKN itu menseleksi desa-desa yang akan kita tuju untuk KKN. Jadi nggak asal desa. Jadi sudah disurvei desanya, sudah ada sambutan seperti itu ya dari tim pengelola. Jadi tidak ada desa yang kita datang boro-boro langsung minta malak atau nggak ada, tidak seseram itu. Dan tim pengelola juga sudah survei, tidak ada yang namanya seperti di film-film desa kenari, nggak ada. Ini nggak, insya Allah aman. Dan saya juga datang ke sana. Awal datang itu bersama rombongan DPL, karena satu desa itu berapa desa yang harus satu kabupaten Gunung Sewu, berapa desa yang kita kunjungi. Dan anak-anak itu sudah berombongan tuh. Ada yang sewa mobil, kemudian ada yang motora. Jadi tetap kita iring-iringan datang. Seperti itu bisa seperti itu. Di kedua saya monitoring pelaksanaan. Saya benar-benar datang bersama tim juga. Saya tidak kontak
Jadi seperti dadakan. Hari ini anak benar-benar ada atau enggak. Seperti itu. Dan penjemputan itu saya datang bersama anak-anak mahasiswa bimbingan saya itu satu mobil. Saya yang nyetir malahan. Karena anak-anak tidak ada yang bisa nyetir. Bahkan mabuk pun, muntah-muntah pun di mobil saya. Jadi karena udah ditawarin, ada yang bisa nyetir nggak? Enggak. Tapi ternyata anaknya mabuk. Ya nggak apa-apa lah. Ya, nggak bisa mabuk. Ya, nah, belum terbiasa sih. Jadi itu sedikit gambaran. Nah, teman-teman. Jadi kita belum dapat kontak desa ya. Jadi nanti ada informasi lagi lanjutan dari tim pengelola. Sebenarnya saya bagian dari tim pengelola, tapi saya divisi diklat, ya. Divisi diklat dan pemateri terkait modul seperti itu ya. Dan penilaian. Dan untuk pelaksanaannya itu ada tim monitoring lagi. Nah, terkait kita satu kelompok 9 terdiri dari 18 ya, 18 atau 19 orang. Kita itu memerlukan satu ketua kelompok. Tugasnya nggak berat. Anda punya pembimbing, apa gunanya pembimbing kalau kita nggak koordinasi, atau apa gunanya grup kalau diam, ya. Jadi respon Anda saya harapkan kita menerapkan keilmuan kita, dan kita di sini terdiri dari beberapa prodi, teman-teman. Terdiri dari beberapa prodi, karena lintas prodi ada yang misalkan ada yang bagian pangan, ada yang bagian elektro, informatika, ya, seperti itu. Nah, ada sesuai dengan keilmuan nanti ada program yang dibuat oleh masing-masing teman-teman sesuai dengan keilmuan. Ada program tim, ada program individu. Garapnya apa? Garapnya tinggal jadwalkan saja, nanti saling bantu. Nanti kemarin itu ada anak-anak yang menggarap misalkan pengelolaan limbah plastik menjadi kerajinan tangan. Walaupun satu ide satu orang, yang garapnya bersama. Ada yang dibagi kelompok, ada yang mengajar ke sekolah, ada yang sosialisasi tanaman obat toga itu ya. Sosialisasi tanaman obat, ada yang pembuatan pupuk kompos. Itu walaupun satu prodi yang satu keilmuan yang punya ide itu, tapi kerjanya nanti secara tim. Dan itu dikerjakan sebagai bentuk ini hasil kelompok saya, hasil kelompok kami, dan ini peran saya, ide saya, seperti itu bisa. Nah, sedikit gambaran, saya kemarin, saya share sedikit ya, saya share, nanti kita buka tanya jawab. Saya share apa ya? Slide ya. Terus di mana ya slide saya? Iya, sebelum kita koordinasi, teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Boleh tentang saya, boleh tentang apapun tentang KKN. Belum ada pertanyaan? Belum ya? Yunita? Dari saya belum, Pak. Belum ya? Aman ya? Oke, teman-teman, ini kita DPL kemarin itu sudah ada pembekalan dosen. Pembekalannya konsepnya sama, hanya saja desanya yang berbeda dan ada permasalahan desa. Ya. Nah, saya kemarin itu memang belum ada merencanakan koordinasi. Kenapa? Karena nanti tanggal 30 itu teman-teman akan koordinasi
Ada pembekalan peserta KKN. Pembekalan peserta KKN itu seluruh mahasiswa yang mengambil KKN. Itu seluruh tim kelompok ya. Harapan saya Anda sudah dibekali itu sedikit sudah ada gambaran tentang apa itu KKN, apa itu permasalahan, apa itu laporan, apa itu penilaiannya, apa itu program kerjanya. Nah, tapi karena hari ini teman-teman kita belum punya belum punya ketua kelompok. Saya berharap hari ini bisa menghasilkan kelompok. Nah, jadi saya adalah dosen aktif ya. Ya, saya mendaftarkan sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan, dan saya juga sebagai tim pengelola, tapi divisi diklat. Dan lulus seleksi ya, saya walaupun orang pengelola, saya juga ada proses seleksi juga. Karena terkait komitmen dan terkait luaran, ya. Terkait luaran dan memiliki program pengabdian masyarakat dan ada ide yang akan saya masukkan di dalam program kerja kita, itu ya. Mendapatkan arahan, mendapatkan SK, honorarium ya, pengajuan haki. Kemarin itu saya dan tim, karena saya ada dua tim kelompok KKN, kami menghasilkan video profil desa, itu memuat record program kerja kita. Dan program kerja itu, video itu, profil desa itu kita daftarkan di Haki. Ya, jadi kita daftarkan di Haki, bahkan sampai sekarang kelompok saya itu ininya, oh iya, 4 kelompok ya. 4 kelompok itu 2 desa. Ini kontaknya masih ada di sini, bahkan kontak anak-anak dari kelompok 225 sampai 228 gitu. Dan kemarin itu kami salah satu luaran kami itu membuat video profil desa. Video profil desa. Saya buka di YouTube. Video profil desa itu ini saya semua. Ini salah satu luaran kami. Terdengar, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak terdengar ya? Tidak masuk, Pak. Oke, saya coba share lagi. Jadi jadi kita itu bagaimana membuat kegiatan, teman-teman, bagaimana membuat kegiatan yang agar kegiatan tersebut ada juga manfaatnya buat kita, teman-teman. Dan Kediri. Jadi ini salah satu. Kalau nontonnya sampai habis ini cukup lama. Terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar. Terletak sejauh 3 km dari ibu kota kecamatan terdekat, Desa Kediri merupakan bagian dari Kecamatan Gadingrejo, yakni kecamatan yang terletak di Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah total sebesar 185,25 hektar. Pokon Kediri terbentuk pada tahun 1921 dan pada tahun 1924 dilakukan pemekaran dusun menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kediri 1, Kediri 2, dan Kediri 3. Barat dengan Desa Yogyakarta, usia dini 3 pos yang masyarakat terpadu, ngajar ke 11 musola ke masjid, sekolah-sekolah dan 1 lapangan sepak bola. Sebagai petani, berdasarkan data monografi desa tahun 2015, aktivitas rutin yang dilakukan warga desa dasar nasional. Karena ini membuat profil desa, sudah itu merecord semua kegiatan-kegiatan teman-teman.
teratasi dengan adanya biogas square. Banyak panjang lah ya ceritanya, itu tinggal boleh Anda tonton di sini. Ada lagi. Peringati Hari Guru. Ini juga Luas ladang atau tegalan yaitu 10 hektar. Desa ini terletak pada posisi 105.7 Bulurejo, sebelah barat desa Bulukarto dan sebelah. jadi itu adalah salah satu output yang luaran ya, luaran. Dan kita kemarin itu menghasilkan, saya daftarkan di hak cipta. Ya, jadi di hak cipta tersebut memuat anggota tim KKN yang berpartisipasi di 2 desa. Jadi ini sertifikatnya, catatan kita. Ini bukan saya dan si ketua kelompok saja, tapi di lampiran ini semua anggota kelompok, kecuali yang tidak isi. Nah, itu bagi yang apa ya? Bagi yang sudah saya beri kesempatan, ayo agar namanya bisa didaftarkan di hak cipta tanpa ngeluarin biaya. Nanti ini akan diakui selama 50 tahun sejak luaran kita ini kita terbitkan. Jadi selama 50 tahun itu dilindungi. Ini cukup bergengsi kalau kita catatkan di hak cipta. Ini kelompok. Untuk kelompok Gading Rejo, ini kelompok 2 kelompok, di sini juga 2 kelompok, karena dalam satu desa itu 2 kelompok ya kemarin itu. Jadi saya muatkan semuanya di dalam satu video akhir. Itu sebagai luaran, dan belum lagi ada jurnal seperti itu, dan ada penghargaan dari sana untuk tentang luaran. Ini ada kewajiban tidak. Ini tentang pembobotan ya teman-teman ya. Jadi pembobotan sebagian kemarin itu saya, kalau anak-anak bimbingan saya beri nilai A. Karena begitu saya datang ada kegiatan, ada program jelas, mulai dari koordinasi, sudah itu anaknya aktif ya. Jadi enggak malu-maluin di desa. Ikut desanya merasa terbantu. Dan kecuali ada satu yang tidak peduli dengan anggota tim. Nah, penilaian ini bukan saya sendiri. Kalau saya buat konsepnya. Itu teman-teman, saya buat konsep KKN yang saya bimbing ini, selain penilaian saya, penilaian program kerja, saya menyusun agar ada peer review ya. Jadi Anda akan menilai sesama anggota Anda, kecuali diri Anda sendiri, karena Anda akan dinilai oleh teman lain. Ya, seperti itu. Siapa yang terbaik di dalam tim Anda, siapa yang kinerjanya agak buruk atau kurang partisipasi, itu Anda saling menilai. Anda akan memeringkatkan anggota Anda. Jadi penilaiannya itu bukan dari saya sendiri, tetapi ada mulai dari pembekalan, paham isi rencana kerja yang akan kita buat, kemudian itu menyusun rencana program kerja, baik itu di dalam tim, dan menyusun rencana program kerja, partisipasi keilmuannya, apa yang idenya ya, sesuai idenya masing-masing, yang realistis silakan dijalankan, seperti itu. Kita bukan hanya merencanakan, tetapi ya kalau rencana tanpa pelaksanaan itu hanya mimpi ya. Rencana tanpa pelaksanaan itu hanya omong doang. Omong kosong itu tidak ada
hasil. Jadi ada pelaksanaan, tapi ada juga yang mulai cuma merencanakan tapi programnya tidak terpilih, ya tidak apa-apa, tapi dia bekerja di dalam timnya. Itu yang mulai dari merencanakan, kita sudah itu pelaksananya jelas, desa terbantu seperti itu. Tapi itu tidak berat ya teman-teman sebenarnya. Seperti Anda itu ada di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat itu ada yang mau belajar, ada anak-anak itu mau belajar di sana, kita ikut belajar. Seperti kegiatan-kegiatan sore-sore itu ada. Itu juga bisa sebagai program kerja kita. Selain itu, kita melaksanakan saja tanpa dokumentasi, tanpa laporan, ya sama saja kita melakukan hal yang sia-sia juga ya. Jadi kita setelah melaksanakan, ada juga buat laporannya. Program laporan yang akan kita laporkan di tim pengelola. Laporan untuk saya, laporan untuk tim pengelola, dan desa juga akan memberikan nilai. Bahkan desa juga akan melapor kalau Pak ini anak tidak ada di desa, ya atau ini anak sering-sering kabur kayak gitu. Tapi jadi ada penilaian dari desa. Nah, ini kalau saya bukan hanya penilaian dari saya saja untuk bobot-bobot nilai ini, tapi saya juga akan memberikan peran teman-teman untuk menilai sesama anggota Anda. Ya, kalau di saya. Agar fair ya, agar fair maksudnya ya. Anda menyusun program kerja, pasti ada saja ada yang teman-teman yang pasif, ada yang tidak, hanya diam, hanya yang berharap ikut anggota timnya saja. Nah, itu namanya tim ya, kerjasama lah. Jadi saya harap Anda di dalam tim ini juga saling mengenal, walaupun beda prodi, Anda adalah tim, Anda adalah keluarga teman-teman. Nanti kalau Anda akan kerjasama dalam anggota Anda, lepas dari setelah KKN pun Anda punya keluarga baru, punya teman yang luas, seperti itu kan. Selagi muda ya carilah teman yang banyak, carilah mitra yang banyak, itu Anda. Ya, mungkin tidak hari ini ya, bisa membantu, tetapi kedepannya mungkin ada setelah Anda tua atau setelah Anda bekerja nanti sama-sama bisa kasih peluang, kasih program yang sama-sama bermanfaat nanti. Nggak hari ini, esok-esok ada manfaat. Ini pom penilaian untuk mitra, ada nanti saya yang minta ya. Udah itu, ini desa kita ya teman-teman. Ini beberapa permasalahan, ini nanti saya share juga ini slide di PL sebenarnya. Ini beberapa permasalahan. Kita ini di satu desa, kita desa apa nih kemarin? Rima Mukti, Pak. Rima Mukti ya? Iya, Pak. Trimo Mukti, oh ya di sini ya. Jujur saya belum pernah ke desa ini. Saya juga bukan asli Lampung. Saya berasal dari Palembang, tetapi yang namanya kita tinggal di sini ya menyenangkan lah. Datang hitung-hitung apa ya? Kita keliling-keliling Indonesia lah. Setidaknya keliling di Lampung. Nah, jadi permasalahan di desa-desa ini ya, kalau dicatat poinnya ada hama tikus seperti itu. Bagaimana mengolah limbah organik, ya. Bagaimana membuat pupuk kompos seperti itu. Ada pemberian pakan ternak ikan, pembenihan ikan, sunting, kemudian ada pendaftaran haki, ya seperti luaran kita kemarin.
semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, itu direcord, dijadikan video, kita daftar di Hack. Ya, seperti itu. Kemudian ada pemanfaatan lahan, misalkan ada lahan desa di sana yang tidak termanfaatkan, kita mengajak bagaimana mengelola tanaman obat, seperti itu bisa. Mereka ada hama, mungkin kita ada buat pestisida sesuai dengan keilmuannya, ada yang buat pengolahan pembunuhan hama ya, hama-hama yang merusak tanaman buah di sana, sayuran di sana, seperti itu ada. Kemudian ada ide untuk perencanaan desain, ada pengembangan wisata agro. Nah, di sana ada desa yang ada wisata, tempat wisata, tetapi kurang dipromosikan. Itu bisa. Kita bisa buat videonya, kita promosikan di sosial media, bisa seperti itu membantu. Kita buat poster ke sana, bisa. Ada bagaimana kebutuhan air bersih, ya bisa juga seperti itu. Kemudian ada Amdika, kemudian aplikasi pengolahan laporan cepat, quick respon, itu diperlukan. Misalkan pemilihan kepala desa membutuhkan sistem untuk quick perhitungan cepat untuk siapa yang terpilih, atau aplikasi dan seperti itu bisa. Nah, ini adalah beberapa permasalahan atau ide untuk kegiatan kita. Nah, dan selain ini juga ada kegiatan mengajar di sekolah, seperti itu bisa. Itu sekilas tentang desa KKN. Aman kok desa. Nah, di dalam tim Anda itu ada program pokok. Program pokok itu program kelompok yang itu dijadikan sebagai program besar. Misalkan program besarnya adalah promosi agrowisata. Anda mulai dari membuat video, desain desain poster atau promosi wisata di sana. Kemudian membuat peta desa, desain, itu dijadi satu kegiatan pokok. Ini beberapa peserta, misalkan program kelompok pokoknya dikerjakan secara berkelompok. Program ini wajib dilakukan oleh peserta, dilakukan secara berkelompok dengan multidisiplin. Multidisiplin ini adalah multi bidang ilmu ya, bidang keilmuan kita, lintas prodi, dan menyesuaikan dengan kondisi atau permasalahan yang nyata dihadapi oleh masyarakat mitra. Jumlah program kerja pokoknya minimal 1 dalam kelompok. Misalkan Anda tadi memilih promosi agrowisata. Tinggal bagi di dalam kelompoknya. Perannya dalam program besar ini apa? Si A membuat apa? Membuat peta. Si B serta 2 membuat desain pusat ekonominya, desain posternya, ada yang promosi ke sosial media, ada yang bantu membuat peta-petanya atau tanah seperti itu bisa. Terakhir di dalam tim itu jangan lupa setiap kegiatan, setiap apa yang Anda kerjakan itu direcord itu, dan itu digabungkan jadi satu buah kegiatan pokok yang namanya secara tim. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Oh ya, jadi saya punya presensi ya. Saya punya presensi. Nah, silakan isi presensi.
Ya, silakan isi presensi kehadiran koordinasi. Dan Anda nanti ada program kerja individu. Program kerja individu ini sesuai dengan keilmuannya, tapi nanti dibantu oleh teman-temannya. Misalkan ada yang kerjakan wajib dilakukan oleh peserta individu sesuai dengan bidang keilmuannya dan sesuai dengan kemitraannya. Ada yang misalkan Anda satu prodi yang sama atau satu keilmuan yang sama mempelajari desain misalkan, Anda akan dibantu. Misalkan di sini setiap peserta dilakukan laporan kolektif dan pembuatan aplikasi, misalkan ada yang tepat guna, pembasmi hama, nah, itu bisa dijadikan program individu. Ada program kerja tambahan, ya program kerja tambahan yaitu misalkan sosialisasi, pembuatan pupuk kompos, ya, kegiatan-kegiatan di masyarakat di remaja-remaja di sana. Luarannya bisa rancangan, bisa model, bisa teknologi tepat guna, produk olahan, video tutorial, video pemasaran, video profil desa kemarin. Kalau ada video profil desa, mungkin kalau ada misalkan ada promosi pariwisata, agrowisata di sana, bisa dibuat video satu lagi, bisa dipromosikan, seperti itu. Bisa berupa poster, peta, jurnal nasional, dan fisik bangunan. Tapi kalau bangunan, karena kita tidak di dana yang besar ya teman-teman. Fisik bangunan ini pembuatan batas-batas desa seperti itu bisa dari ya semen dua tumpuk batu, udah itu dicat, dituliskan tim KKN. Wah, itu kemarin ada. Bahkan kepala desa itu mengeluarkan uang, membeli semen, ya. Ada di video yang Pak buat kemarin, yang kami buat kemarin. Itu bisa jadi luaran, beberapa luaran. Ya, dari luaran, kalau saya di PL, ya laporan dari teman-teman, kita nanti luaran program teman-teman kita ada berupa jurnal, kita publish di jurnal, kemudian video teman-teman saya daftarkan di Haki seperti itu, dan itu memuat nama-nama kita. Nah, ini untuk pelaksanaan. Sejauh ini pelaksanaannya itu 30 Mei itu ya teman-teman. Setelah UAS ya. Setelah UAS itu ada pra-KKN. Pra-KKN itu ya pembekalan dengan teman-teman. Jadi harapannya di sini silakan teman-teman yang berbesar hati, saya minta entah cowok ataupun cewek yang untuk bersedia jadi ketua kelompok. Nanti kalau kita tidak ada ketua kelompok, kita ketinggalan informasi di grup ketua kelompok tersebut. Karena sejauh ini tim kita yang belum punya kelompok. Nanti kita di tanggal 1-nya mulai deh rentang hari ini 1 sampai 5 ini kita ada survei. Datang ke desa, bertemu dengan kepala desa, ya perangkat-perangkat desa di sana. Menitipkan teman-teman. Mulai deh di tanggal 6 itu adalah pelepasan. Tanggal 10 dalam ini kan 6 Juni. Nah, 6 Juni sampai dengan 10 itu ya, sampai dengan 9 ya, 9 Juli itu teman-teman ada di desa dan mengerjakan, entah ada yang izin pulang ataupun ada yang tetap di desa ya, mengerjakan kegiatan lah ya, kegiatan program kerjanya. Setelah pelepasan ya, setelah Anda diantarkan di desa, Anda datang ke desa, ya Anda selama itu akan mengerjakan program kerja Anda. Melaksanakan program kerja Anda kurang lebih 1 bulan itu di desa itu mengerjakan program, dan di dalam rentang waktu itu entah pertengahan bulan itu ada monitoring.
Ya, yang monitoring itu kalau saya sendiri ada, dan ada juga tim pengelola yang akan menilai. Kita nggak tahu siapa yang akan menilai. Jadi yang menilai kita itu nanti secara kelompok, saya dan teman-teman itu yang akan dinilai oleh tim Monep. Tim Monep itu di antara tanggal-tanggal pelaksanaan KKN kita. Itu tanggal 10 Juli KKN kita berakhir. Teman-teman dijemputnya dalam istilah bukan dijemput pakai bus atau truk ya. Dijemputnya di sana intinya itu kita pamit dengan desa. Kita pamit dengan desa, terima kasih, ini luaran kita, ini cendera mata kita, seperti itu ya. Penjemputan, sudah itu. Mulai di dalam rentang waktu setelah tanggal 10 sampai tanggal 13 itu ada pelaporan. Nah, pelaporan itu jangan 3 hari ini. Jadi sembari Anda mengerjakan program, Anda juga membuat logbook, ada menyicil laporan, seperti itu ya. Laporan itu tanggal 13 itu sudah Anda kerjakan. Tanggal 15 itu ada pengumpulan laporan dan ada penutup. Itu serangkaian timeline pelaksanaan. Nah, setelah survei ini dalam kurun waktu ini kita itu ada membuat rencana program kerja. Rencana program kerja ini seperti yang di sini ya. Program kerja kelompok, program kerja individu, sesuai dengan keilmuan, ada program tambahan, ada target luaran. Itu setelah hasil survei pertama kita. Tanggal survei itu dalam kurun waktu. Tapi boleh Pak di tanggal 5, ya boleh, namanya juga rentang waktu ini. Ini untuk timeline pelaksanaan KKN kita. Sampai di sini dulu, ada yang ditanya teman-teman? Halo? Wah, sudah off-cam semua ya? Nggak ada lagi nih orangnya. Halo? Ada yang bisa respon? Dari saya belum ada, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti slide DPL ini saya share juga untuk teman-teman. Hitung-hitung kita udah mulai apa? Udah mulai memikirkan apa rencana-rencana kita. Pelaporan itu pengumpulan bentuk soft file, ya. Ada pengumpulan juga penyerahan laporan dari DPL. Itu saya juga buat laporan dari teman-teman. Teman-teman buat laporan, saya juga membuat laporan dari pelaksanaan kita, dari hasil survei, antusiasme dari teman-teman. Jadi koordinasi kita ini jadi laporan juga buat saya. Jadi itulah kenapa kalau saya itu mau mengagendakan koordinasi itu, saya berharap kita itu datang semua, agar kita di dalam tim itu tidak ada yang ketinggalan informasi, ada yang bisa kita komunikasikan. Karena enggak setiap hari saya ada dekat Anda ketika KKN. Karena saya tidak di desa. Yang namanya juga pembimbing lapangan. Nanti ketika saya akan datang 3 kali, minimal 3 kali, saat survei, itu bisa dibarengan dengan pelepasan. Ya. Kemudian ada saya monitoring, entah saya memberitahu Anda atau tidak, sudah itu ada tim KKN juga, tim lain, yang akan monitoring evaluasi kinerja kita secara tim, baik Anda dan saya yang akan dinilai, dan ada penjemputan 3 kali kalau saya. Nah, selebihnya koordinasi kita bisa agendakan, Pak. Kita kayaknya perlu koordinasi, ya boleh. Selama itu sudah ada poin yang ingin kita bahas, kita koordinasi. Jadi selama pelaksanaan itu saya dengan tim saya sebelumnya itu ada seminggu sekali atau 2 minggu sekali kami itu ada koordinasi bagaimana nih kinerja kita. Ada
baik itu membuat rencana program saat mau evaluasi atau monitoring, dan bagaimana membuat laporan, penyusunan laporan itu beberapa kali kami koordinasi. Jadi bagi yang tidak hadir itu saya tahu karena ada presensi sudah itu ya, karena tidak hadir jadi dia ketinggalan informasi, dia tidak buat program, ya bagi ya saya ya tertinggal, nilainya tetap sendiri-sendiri. Nah, itu terkait timeline dan beberapa kegiatan. Jadi sebenarnya ini simple teman-teman, simple. Kita menyusun, kita koordinasi, kita pelaksanaan sesuai dengan keilmuan saja. Kita pilih topik, tema kita apa, fokus kita, pembasmian hama misalkan, ataupun promosi agrowisata di sana. Sudah itu kita cicil peran-peran kita di dalam tugas besar tersebut ya, program utama tersebut. Secara kelompok peran-peran kita apa, kemudian ada partisipasi keilmuan sesuai dengan keilmuan, itu kinerja individu, dan ada tambahan bisa kita kemas ya. Itu simple karena koordinasi. Jadi kalau kita hanya membayangkan, wah banyak sekali nih kegiatan, bukan itu. Jadi dibuat ini penjelasannya ketika melaksanakannya kita sederhanakan karena ada koordinasi. Itulah perlu pembimbingan, teman-teman. Perlu DPR untuk menyederhanakan apa yang akan kita kerjakan. Nah, ada yang resign, gimana nih? Siapa yang resign tadi? Boleh? Halo? Tes. Suara saya masuk nggak, Pak? Oh iya, masuk, jelas. Gimana? Oke. Ya, kalau semisal udah dijelaskan, ya mungkin saya mau nanya lagi sih, Pak. Ini, Pak. Itu kan di timeline tertulis bahwasannya penutupan tanggal 17 Juli ya, Pak ya? Kalau nggak salah. Iya, 17 Juli. Nah, itu kami ini harus berada di Lampung tanggal segitu ya, Pak ya? Soalnya begini, Pak. Kalau saya pribadi, saya itu habis KKN kan langsung KP ya, Pak ya? Mungkin sedikit informasi bahwasannya langsung KP tuh. Nah, jadi saya itu apakah saya harus berangkat KP-nya tuh harus di celah tanggal 17 itu, Pak? Atau setelah pelaporan aja gitu? Itu gimana, Pak? Apakah harus tetap berada di Lampung? Itu gimana, Pak? Menurut Bapak, pendapat Bapak gimana? Oke, Ahmad. Terus gimana nih Ziad, baca Pak, namanya? Oh iya, Ziad, Pak. Oh iya, Ziad. Oke. Tapi pelaksanaan KP-mu tidak berbarengan kan? Pelaksanaan KP-nya kapan? Kalau pelaksanaan KP saya sih ya setelah KKN, Pak. Alhamdulillah saya mendapat PT yang fleksibel gitu. Jadi menerima setelah kegiatan. Nah, cuma kan kalau semisal bisa lebih cepat lebih baik gitu. Nah, kalau dari Bapak gimana, Pak? Lebih cepat lebih baik ya. Jadi ini penutupan itu kalau pembekalan kemarin tanggal 30 itu secara apa tuh? Secara daring atau tatap muka, teman-teman? Yang mana, Pak? Kalau pembekalan kemarin informasinya itu daring atau tatap muka? Ada yang daring, ada yang luring, Pak. Iya, betul. Hybrid ya. Kalau pembekalan penutupan nanti itu akan seperti itu juga menurut saya gambarannya ya, ada luring hybrid. Karena penutupan ini adalah seremonial hasil laporan kerja kita. Tapi jangan lupa ya, kalaupun Anda KKN dan KP sifatnya seperti syarat dari KKN itu tidak boleh dilaksanakan secara bersama-sama dan tidak boleh ada kegiatan mahasiswa itu berkegiatan di luar itu yang sama. Ada KP, ada KKN. Jadi Anda melaksanakan KKN, Anda melaksanakan KP juga, itu tidak boleh. Kecuali
waktunya itu tidak bertabrakan. Ya. Nah, nanti Anda kalaupun KP diharapkan nanti lewat tanggal ini. Ya. Karena kalau dikhawatirkan dengan apa ya, dengan moto lebih cepat lebih baik, pelaporannya nanti nggak selesai di dalam tim. Ya. Nanti kan kemungkinan ada tanggal berapa rentang. Jadi kita juga nggak memastikan tanggal berapa selesainya Anda akhirnya. Kalau sudah laporan pengumpulan, ini mungkin penutupan ini seremonial saja, ya, tapi ya, pastikan laporannya sudah. Anda mau tanggal 17 itu baru mau tanggal mulai, Anda silakan. Misalkan laporannya sudah selesai. Dan intinya tidak mengganggu kerja kita, program kerja KKN kita. Ya. Karena kan tidak mengganggu ya, tidak mengganggu selama pelaksanaan, tidak mengganggu laporan, tidak mengganggu laporan dalam artian laporannya selesai, sudah. Itu laporannya selesai dikumpul benar, nanti ada penilaian dari. Nah, di pengumpulan ini ya saya biasanya setelah Anda ngumpul, saya baru kasih form penilaian antar tim. Anda menilai antar anggota Anda, misalkan tanggal 15, tanggal 16 itu Anda akan saya share penilaian dalam tim Anda. Saling menilai, saya juga merekap untuk penilaian. Ya, jadi sudah ada nilai, dan penutupan itu kurang lebih ucapan terima kasih, ini hasil beberapa hasil-hasil ya secara itera luas ya, secara kelompok yang luas. Seperti itu penutupan. Di tanggal 17 atau di tanggal 18 ya monggo silakan. Anda mau copy silakan. Tapi pastikan Anda sudah berpartisipasi sampai dengan laporan. Ya. Apa namanya tadi? Ziad ya. Ziad Pak. Ziad Pak. Oh iya, Ziad gitu Ziad. Nah, terima kasih banyak ya Pak ya. Oh Terima kasih, iya. Pak. Oke. Jadi gimana lagi nih? Jadi saya tidak apa ya, saya tidak melarang untuk kegiatan di luar selama itu tidak bertabrakan. Pak, boleh nggak saya melaksanakan kegiatan apa? Tapi berbarengan dengan KKN, tapi saya daring. Saya daring, Pak. Ya berarti tidak fokus pada pelaksanaan KKN-nya. Dan itu akan berimpact pada tim Anda atau anggota tim Anda yang akan saling menilai. Jadi itu lebih fair ya. Teman-temannya ada yang benar-benar melaksanakan, bantu tim. Nanti Anda akan saling kenal ya. Jadi dari tim saya yang lama itu juga tidak saling kenal teman-teman. Akhirnya mereka punya grup, saling kenal, saling celotehan di sana. Akrab walaupun berbeda keilmuan. Oh iya teman-teman saya perlu desain ya. Akhirnya saling bantu di dalam kelompok itu. Jadi mereka bentuk tim apa? Tim untuk mengajukan apa ya? Proposal kewirausahaan bersama-sama. Seperti itu bisa. Itu setelah mereka KKN. Jadi sudah. Kita itu punya teman itu bukan hanya teman satu prodi saja. Kita itu punya teman itu tidak hanya apa ya? Satu keilmuan saja, tidak. Satu himpunan saja tidak. Semuanya kita bisa punya teman. Anda juga punya bapak dosen. Anda juga bisa belajar banyak dengan dosen-dosen lain seperti saya. Tes keilmuan juga bisa. Walaupun kita tidak saling ketemu nih sebelumnya, sampai Anda semester 5 ini baru saya ketemu, ataupun Anda ketemu dengan dosen beda keilmuan, beda prodi itu di TPB. Tapi yang namanya dosen ya kita bisa belajar banyak. Saya bisa ngajak-ngajak kerja teman-teman saya sebelumnya. Itu diantaranya saya ada garap pengajuan kegiatan dan itu didanai kementerian kemarin itu
Saya mau bentuk dia misalkan pengajaran sains kita record nih. Ini nanti ada apa ya? Ada honoriumnya. Ada yang mau seperti itu. Jadi selebihnya bisa bekerja sama. Ya, saya sebagai apa? Sebagai dosen Anda, sebagai kita bisa belajar banyak. Jadi keilmuan itu luas, kita belajar bisa banyak. Oke, seperti itu ya teman-temannya. Harapan saya seperti itu. Memperluas jaringan. Oke, ada yang ditanya lagi? Siapa tadi yang nanya tadi ya? Saya Pak. Oh iya, Jessica Wulan. Oke Pak. Sebenarnya Gimana? izin perkenalan diri Pak. Saya Jessica Wulan. Ini Pak, dari seperti yang dibilang Jia tadi sih saya Pak, dari timeline kan dari prodi saya pas di KKN itu masih ada UAS prodi Pak, dan itu bertabrakan juga dengan KKN. Kira-kira dari Bapak gimana ya Pak solusinya? Wah, KKN tanggal 30. Iya, di situ masih prodinya masih melaksanakan UAS Pak. Oh. Padahal edaran ITERA itu tanggal 16 sampai tanggal 27 ya. Tapi karena ada yang bergeser ya sampai tanggal 30. Oh iya, jadi Anda kalaupun ujian tetap silakan ujian prodi Anda, tetapi presensi bagi tim pembekalan itu kan adalah dari ITERA, dari tim pengolah itu menyediakan presensi wajib. Anda bisa join dengan apa ya? Dengan 2 platform, baik itu join di YouTube, ya, tetap isi presensi ada. Ya. Nah, karena tim pengolah itu tetap akan mencatat yang hadir. Jadi karena mereka tidak mau Anda tidak tahu apa ya, tidak menyimak atau tidak dapat informasi tentang seputar KKN. Jadi usahakan join di 2 platform. Anda join sebagai kuliah, Anda join apa ya? Mengerjakan kuliah UAS-nya dengan laptop, ada 1 handphone join sebagai kegiatan pembekalan. Pembekalan itu lebih kurang menjelaskan informasi kepada teman-teman peserta KKN. Apa yang akan Anda kerjakan di dalam tim, laporannya. Jadi seperti itu. Jadi akan tetap isi presensi kehadiran di sana. Karena mereka akan menilai kita secara tim, menilai Anda. Mereka nanti membuat laporan apa ya. Pak Idil ini anak KKN Anda tidak hadir. Seperti itu. Itu Jessica. Tapi saya berharap Anda tetap melaksanakan UAS. Jangan tidak UAS. Tetap UAS. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Yuk, mari sama-sama. Gimana ya? Ada lagi? Oke, perkenalkan saya Yunita. Yunita ada Yunita. Yunita tadi nyalain kamera ya tadi ya? Oke, gimana nih? Bisa tanya langsung. Anda di lab ya? Anda di lab MM atau lab mana? Saya lagi di lab teknik elektro Pak. Teknik elektro. Ada apa kegiatan di sana? Sedang ini Pak, mengerjakan tugas akhir Pak. Lagi ke tugas akhir. Iya Pak. Wah ya, selamat lah ya. Tugas akhir Sempro atau Semhas? Semhas Pak, untuk Semhas. Semoga lancar lah ya. Wisudanya kapan nih? Juli? Kemungkinan Oktober Pak. Oktober ya, oke. Oke lah, bagus lah. KKN dapat A, TIA dapat A. Ya Pak, jadi ingin bertanya Pak, Gimana? misalkan nanti di dalam kurun waktu pelaksanaan KKN tersebut, kira-kira apakah bisa izin untuk semisal untuk melaksanakan sidang tugas akhir Pak? Oh iya, Izin saja. untuk kegiatan itu saya boleh. Nanti kasih info dengan saya, sudah itu izin dengan desa di sana. Nanti Anda kabur, Pak anak mahasiswa Anda hilang. Di sana mereka nggak tahu Anda izin ya seperti itu. Ya silakan. Baik, Pak.
Terima kasih, Pak. Jadi ya, Anda boleh apa ya mengerjakan. Kalau yang TA ya silakan. TA bisa ya tetap Anda mengajarnya ada bimbingan dengan dosennya silakan. Ya. Beda halnya kalau baru mau melaksanakan kegiatan KPK kan adalah menjawab permasalahan di industri. Ya, KKN menjawab permasalahan di desa. Nah, itu sama-sama menggarap program, berkepartisipasian peran keilmuan Anda dan satu dengan desa, satu dengan industri ya akhirnya mudeng deh. Error deh. Mau program yang mana yang saya mau kerjakan. Kalau TA ya sudah simpul ya silakan. Jadi waktu Semhas izin saja nggak. Setelah Semhas ya jangan lupa tetap partisipasi di dalam kelompoknya, balik lagi sampai dengan laporan. Ada lagi teman-teman? Nah, jadi balik lagi di sini poin hari ini isi presensi ini ya teman-teman. Isi presensi ini saya meminta teman-teman isi, kemudian bukti kehadirannya. Jadi topik kita hari ini adalah koordinasi awal dan penentuan ketua kelompok, itu topiknya. Topiknya koordinasi awal. Pak, izin dan bertanya, Pak. penentuan kelompok. Ya, gimana? Itu pengisian absensinya ya, Pak? Nggak boleh pakai email pribadi. Nggak bisa pakai email Itera ya? Pas saya ubah pengaturan. Iya, Pak. Soalnya yang full. Oke, silakan di refresh. Udah isi lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi gimana teman-teman? Ada yang berbesar hati? Besar hati ya, bukan besar kepala ya. Kalau besar kepala, wah, nggak bisa diatur. Yang berbesar hati untuk jadi ketua kelompok kita. Jadi ketua kelompok itu ya, apapun saya chat duluan dengan Anda, sudah itu. Nanti Anda bisa bantu koordinasi dengan kepala desa. Di kepala desa itu akan saya tinggalkan kontak saya kasih kepala desa tersebut kontak ketua KKN, ketua tim kita, jadi seperti itu. Mengkoordinir teman-temannya lah. Jadi setelah KKN itu Anda nanti setelah kuliah Anda punya cerita. Oh iya, saat KKN itu kegiatan kami ini loh seru. Saya punya kegiatan di sana, desanya baik. Saya di KKN saya sebagai ketua. Jadi ada cerita teman-teman. Ada histori. Saya pun jadi dosen. Ya, jadi dosen ini sebelumnya saya mahasiswa juga melaksanakan KKN juga. Jadi ada pengalaman yang bisa Anda ceritakan. Nanti kalau Anda mungkin bisa ceritakan bagaimana. Oke, ada? Ada? Baik cowok ataupun cewek nggak apa-apa. Oke, ada? Gimana? Ziad, Yasyari, Rahadian, Alvira, Indra, Hafiz, Husnul Khotimah, Lutifa, Ahmad Dafa, Yosua. Gimana? Ayolah, nanti kita ketinggalan informasi. Nanti Anda join di grup. Nah, apa informasi dari grup di sana? Nanti share apa ya? Teruskan ke grup kita. Di grup kita informasi tersebut. Jadi ada informasi, jadi sumber informasi itu ada dari BPL dan ada dari
sumber tim dari ketua. Ada? Siapa? Sebelum saya tunjuk. Wah, Bapak ini suka tunjuk ya. Ayo. Wah, pada matiin kamera ya. Ayo siapa? Ini loh. DPL di sini yang belum ada ketua kelompok ini nih, kelompok kita belum ada nih. Ayo siapa? Sebenarnya angka 9 ini angka yang bagus kan. Angka yang saya suka. Ayo, siapa nih? Yang cewek ada? Pada menghilang loh. Depi Handayani ada? Anda mau cowok atau cewek nih teman-teman? Sepakatnya. Kenapa, Pak? Sebagai ketua Cowok kelompok. aja, Pak. Cowok aja Cowok ya? aja, Pak. Iya Pak, cowok aja Pak. Ya. Gimana nih cowok-cowok? Ketika kecowokan Anda dipertanyakan. Ayo buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Jadi saya juga lebih ke apa ya, ke cowok lah ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika di desa, ya, teman-teman ya, Anda saling jaga. Saling jaga maksudnya Anda walaupun tidak kenal itu adalah teman Anda nantinya. Teman Anda, percaya. Teman Anda kan ada kegiatan, misalkan ada kegiatan pertemuan malam dengan remaja di desa. Ada cowok antarin yang ceweknya ke kosan, anterin bareng, pastikan mereka aman. Saling jaga lah maksud saya ya, saling mengingatkan. Baik pun yang kegiatan yang cowok, ya jangan ikut apa ya, pasti ada kenakalan. Ada kenakalan di desa, misalkan ada yang rokok, ada yang ya minuman ataupun obat-obat terlarang. Ya saling menegur lah, saling mengingatkan, jangan sampai tersoreng kegiatan KKN. Saling memiliki lah kita sebagai tim. Nanti kegiatan malam kan, oh iya nanti kayak kemarin itu ya ada tim perempuan diantarin gitu. Bukan hal yang macam-macam ya. Keluar dari pertemuan apa ya, balai desa sekitar setelah Isya itu ya, setelah Isya sekitar jam 8 itu diantarin di asrama, dipastikan tutup pintunya. Karena nggak mungkin lah nanti si cewek yang nganterin memastikan Anda aman, cowok-cowok ini. Aduh, parah sekali. Ayo siapa? Ada? Ayo. Ahmad Dapa, gimana? Hadiah? Yes, ya free, Epo. Aduh, saya cewek Pak, tampang aja coba Pak. Ada? Rahadian gimana? Bersedia? Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang bersedia? Anda ini baru dalam tim KKN loh. Dalam presiden Anda akan mengeluarkan uang loh untuk kampanye, untuk cari suara. Ini baru jadi ketua KKN. Sebelum nanti, wah Anda perlu kampanye. Dukung saya sebagai ketua. Ayo yang lain gimana? Ya, yang berani aja lah. Gimana Radian? Atau yang lain keberatan atau ada yang menunjukkan diri?
Gimana? Dari Rahadian sendiri gimana? Saya kurang baik pada memimpin, Pak. Mungkin teman yang pernah punya pengalaman membimbing atau memimpin satu kelompok yang cukup besar. Semuanya punya proses, teman-teman. Ya. Nah, semuanya berproses. Saya di sini juga sebagai pembina HMIN. Jadi anak-anak itu yang nggak berani saya dorong deh. Saya sebutin di forum. Ayo, si A nanya, mau jadi ketua ya. Seperti itu. Nanti kita poles. Ini namanya apa ya? Belajar itu di sport, di kuliah ini. Gimana? Intinya saling apa ya? Ini apa ya? Yang Anda punya suara untuk mengarahkan teman-teman yang lain juga yang nggak berani ya mendengarkan suaranya apa ya, memberikan partisipasi lah ya. Oh iya, kalau jadi tidak serta merta juga ketua juga benar. Ada koreksi nih Pak Ketua atau teman-teman ada koreksi nih, ada masukan nih. Apa? Hanya sebuah label saja. Ada? Gimana? Itu ya dia atau Ahmad apa? Gimana? Waduh, buat 3 kandidat dulu. Gimana? Zia, Indra, Rizky, Rizal, Stephen, Joshua. Udah keburu maghrib nih. Sama sekali kita cari ketua. Benar-benar krisis ketua nih, krisis pemimpin kita. Hanya seperti ketua kelas. Oh iya teman-teman, saya sudah berkoordinasi dengan kepala desa. Kita ada kegiatan hari ini, sudah gitu aja. Oh iya teman-teman, kepala desanya ada buat program desa nih, kita bantu ya seperti itu. Informasikan di grup. Ayo. Bisa teman-teman? Ayo. Enggak ada? Ahmad apa? Ada? Kenapa? Gimana? Maaf Pak, saya nggak percaya diri Pak. Waduh. Aduh, hidung Anda berada di mana? Nggak percaya diri. Anda ganteng kayaknya. Kata ibunya. Ya kayak gini nih. Cewek nih. Nggak ada loh. Yang cowoknya berani. Gimana? Masa saya juga yang akan jadi ketua kelompok Anda? Ini sudah. Ayo, silakan. Yang paling punya inisiatif kemarin, yang merasa punya inisiatif. Yang selalu peka, yang khawatir. Kenapa ya timnya yang lain muda ya? Tim saya ini nggak ada cowoknya. Silakan teman-teman. Rahadian bisa belajar. Yang lain kayaknya nggak berani. Iya, baik Pak. Bersedia kan? Iya, baik Pak. Waduh, tapi nggak terpaksa ya. Enggak, Pak. Kenapa Anda nggak sedih, teman-teman?
Anda nggak sendirian bertemu saya. Oke, bisa ya. Nah, jadi hanya meneruskan informasi, berkoordinasi dengan desa. Selebihnya saya akan mengontak Anda terlebih dahulu. Komunikasi kita. Anda sedang tidak TA kan? Bagaimana Pak? Rahadian nggak lagi TA kan? Enggak Pak. Tidak lagi KP? Enggak Pak. Oh ya. Bisa ya? Yang lain sepakat ya? Sepakat nggak? Sepakat ya? Sepakat Pak, sepakat. Sangat Oke. sepakat Pak. Sepakat Pak. Semangat Pak. Semangat banget ini. Iya, ketika sudah ditemukan ya sepakat. Oke lah. Oke, teman-teman ya. Jadi ini untuk koordinasi saja. Selebihnya Anda tidak mengerjakan di sini. Anda punya pembimbing. Ya. Jadi itu untuk informasi awal dan hasil hari ini. Silakan Rahadian untuk join di grup. Nanti biar kita nggak dapat biar kita nggak ketinggalan informasi dari informasi grup sebelah, Anda teruskan di tim kita seperti itu. Ya. Nanti label nama Anda apa? Dahulu. Jadi kemarin ya dari contoh apa ya? KKN saya dulu itu ya nama ketua kelompok terlebih dahulu yang saya tulis, baru deh anggota-anggotanya. Itu belajar berkoordinasi. Oke, jadi seperti itu untuk informasi awal terkait KKN. Selebihnya bukan hanya koordinasi hari ini, komunikasi kita punya grup, Anda chat di sana. Jadi bahasanya juga nggak usah formal, maaf Pak, izin Pak, ini Pak, Assalamualaikum Pak, ya apa? Yang sopan saja. Pak izin. Oh iya teman-teman ada informasi ini, Pak ada informasi ini ya, santai saja, nggak usah formal. Assalamualaikum, perihal ini, maksud tujuan, manfaatnya adalah ini, baru informasi dari informasi grup sebelah ada ini. Langsung saja, nggak usah apa, yang enak dicerna aja komunikasi. Ya. Santai saja. Oke, demikian ya teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanya? Udah ya? Oke, sudah. Nanti ini slide pembekalan gitu yang saya share. Oh maaf Pak, saya ingin bertanya, tidak bisa mengupload bukti kehadiran di link presensi filenya. Di reject terus Pak, tulisannya bagaimana? Di reject terus tulisannya bagaimana, apa ya? Izin menjawab Pak. Mungkin itu yang nggak bisa ngisi, jangan pakai email Litera. Pakai email. Oh iya ya, seperti itu ya. Iya, karena email Litera itu apa ya, dibatasi ya. Sudah dibatasi space memorinya ya, space untuk uploadnya, untuk Google Drive-nya. Karena itu tahu nggak itu alasannya kenapa? Karena beberapa waktu lalu itu ya sering tidak dimanfaatkan untuk hal yang positif. Anda ada beberapa anggota teman Anda atau sama mahasiswa lah ya yang tidak memanfaatkan dengan baik itu media yang disediakan, upload video-video yang nggak benar, video-video X. Jadi dimanfaatkan hal yang tidak. Tapi bisa untuk apa ya, email pribadi, silakan. Itu yang menjadi latar belakang kenapa dibatasi dari informasi yang saya dapat. Oke, silakan nanti Pak. Ya,
Latia ya, bukan Latifa ya. Bapak ini sering merubah nama orang. Enggak ya. Oke, demikian teman-teman untuk koordinasi hari ini ya. Selebihnya silakan di-save kontak saya. Grup ini silakan diramekan untuk hal yang positif, untuk koordinasi kita dan informasi-informasi lainnya. Silakan. Dan jangan lupa Anda tetap harus belajar untuk UAS, semoga hasilnya baik. KKN akan keluar nilainya di semester depan ya, bukan semester ini. Semester ini kan sudah tinggal UAS. Semester depan, semester ganjil baru keluar. Selama Anda melakukannya positif, kegiatan kerja, ya nilainya sesuai dengan proses kontribusi Anda. Sebagian besar saya memberikan nilai A dan pasti lulus, asalkan dia cukup. Anda hanya memilih A atau AB atau B atau C. Yang lainnya kalau tidak lulus itu benar-benar tidak berpartisipasi. Ya. Oke. Sebenarnya saya juga ingin sekali membantu Anda. Kapan lagi saya bisa beri Anda nilai yang bagus? Ya? Sudah mata kuliah prodi, udah ada banyak tugas, Pak, tugas besar banyak, ya. Ya di kegiatan-kegiatan ini yang bisa bantu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, demikian untuk koordinasi kita. Kita bisa akhiri. Sehat selalu. Jumpa lagi di koordinasi berikutnya ataupun di saat pelepasan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Yuk, Terima kasih, mari. Pak. Sore, Pak.